Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatur Pramono, absen Liga 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial dan contoh integrasi sosial yang ada di desa saya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari integrasi sosial. Secara umum, integrasi sosial itu menunjukkan keadaan masyarakat yang saling berhubungan. Itu secara umum yang kita ketahui. Lalu kalau menurut KBBI ada dua kata, yaitu integrasi dan sosial. Integrasi yang diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan, dan adapun kata penambahan di belakangnya yaitu kata sosial yang diidentifikasikan bahwa ini ditujukan pada masyarakat luas, bukan untuk individu. Itulah pengertian dari integrasi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu saya akan mengenalkan desa saya, yaitu Desa Batursari. Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Meranggen. Secara geografis terletak pada barat daya dari Kota Demak, Kabupaten Demak, yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang menjadi ibu kota Jawa Tengah. Sehingga Desa Batursari ini merupakan desa yang menopang kepadatan penduduk dari Semarang. Yang tanah di Batursari ini memiliki luas sekitar 651.963 hektar dan desa terluas yang berada di Kecamatan Meranggen. Oh ya, dan kebanyakan mayoritas agama di sini adalah agama Islam, hampir 70% ke atas, yaitu 72%, sehingga sisanya adalah agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, dan lain-lain. Lalu kebanyakan masyarakat di Desa Batursari ini merupakan pekerja di sawah dan pekerja pabrik. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah Desa Batursari. Pada perkiraan Hindu Belanda ada dua wilayah, yaitu pada saat itu sebelum menjadi nama Desa Batursari itu ada dua wilayah, yaitu Desa Karanggeneng dan Desa Batursari, dan itu dipimpin oleh lurah yang berbeda, yaitu kalau Desa Karanggeneng yaitu Darmo Pontang, kalau Desa Pucang Gading yaitu yang bernama Kasah. Namanya agak aneh. Kedua desa tersebut saling bertetangga dari letak geografis dan sosial budaya. Kedua desa tersebut memiliki kesamaan dari kegiatan budaya maupun keagamaan. Nah, perkiraan pada tahun 1942 Lurah Darmo Pontang itu meninggal. Sejak sepeninggal Lurah Darmo Pontang itu di Desa Karanggeneng tidak ada pemimpinnya, sehingga pihak dari Hindia Belanda maupun Jepang itu berinisiatif untuk menyatukan Desa Karanggeneng dan Desa Pucang Gading, yang langsung diminta untuk dipimpin oleh Lurah Kasah. Nah, digabunglah Desa Karanggeneng dengan Desa Pucang Gading dan dinamai oleh Desa Batursari. Itu. Lalu selain sejarahnya yang bagus, di Desa Batursari tersebut ada yang namanya situs Batu Bale, yaitu yang memiliki arti balik omah. Jadi dulu itu ceritanya situs Batu Bale ini pernah dibuang ke jurang, dan batu tersebut pun bisa kembali pada hari berapa hari gitu, pokoknya batu itu bisa kembali lagi ke daerah semulanya. Tepatnya itu berada di Pucang-Argo daerahnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh integrasi sosial yang ada di desa saya. Dari yang awal tadi, integrasi sosial kan ada dua kata, integrasi dan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai pembauran jadi kesatuan. Mengapa saya ini akan memilih integrasi sosial, yaitu pengajian dan mushola. Jadi di tempat situlah mushola tersebut integrasi pun muncul, karena di desa saya itu mayoritas agamanya itu Islam. Seperti tadi yang sudah saya bilangkan, presentasi di agama di daerah saya itu adalah agama Islam mayoritasnya, yaitu hampir 70%. Sehingga sangat mudah untuk memunculkan integrasi pada saat di acara keagamaan muncullah integrasi di dalam tersebut.
lalu ada pengajian. Jadi tidak hanya di musal sebut saja, ada terjadian pengajian, yaitu pengajian yang dilaksanakan rutinan setiap 1 kali dalam seminggu. Kalau bapak-bapak itu dilaksanakan pada hari Kamis, kalau ibu-ibu dilaksanakan pada Minggu siang. Dalam pengajian tersebut tidak hanya dalam pengajian bisa digunakan rapat sehabis pengajian, dan yang sangat besar itu pada saat integrasi sosial pada acara keagamaan besar, misalnya Islam Road, terus buka puasa bersama. Nah, itu muncullah integrasi karena masyarakat saling membawa satu dengan yang lain. Selain itu ada integrasi sosial non keagamaan di desa saya, yaitu gotong royong. Karena di desa saya juga ada yang minoritas agamanya, sehingga adalah kegiatan yang bisa menjadikan pembangkang, yaitu gotong royong. Gotong royong itu dilaksanakan tiap berapa kali? 1 kali dalam sebulan. Nah, saya akan menjelaskan kata gotong royong. Gotong royong itu yang berarti bersama, sehingga di dalam tersebut tidak ada yang menamakan membeda-bedakan dari ras, agama, budaya maupun yang lainnya, sehingga di sana bisa saling membaur untuk saling mengenal dan saling menyapa. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinan, hampir setiap bulan ada, untuk saling, karena di daerah saya tidak hanya agama Muslim saja yang ada di sana, melainkan ada agama lain, yaitu agama Kristen, tetapi kalau ada acara itu pasti sering berkumpul. Jadi kita menjadi warga mayoritas tidak boleh mengindah skala minoritas, sehingga kita harus saling menjaga adab, saling menghormati satu dengan yang lain, walaupun berbeda-beda. Mereka juga berbeda-beda untuk tujuan, sehingga disitulah keindahan dari integrasi tersebut. Dalam gotong royong tersebut dibagi tugas, ada bapak-bapak yang bekerja, ibu-ibu membuat makan. Nah, jadi antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu memiliki kesatuan yang melekat pada saat kegiatan tersebut. Itulah merupakan contoh integrasi yang terjadi di desa saya, sehingga di desa saya menjadi desa yang harmonis dan nyaman, tentram, karena saling bisa menerima perbedaan di dalam masyarakat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.